membahas tentang zamul ghurur wa haqiqatuhu wa amthilatuhu. Hakikate ghurur, terkecoh, terperdaya, terbuai, tertipu. Hakikat dan contohnya. Kita sedang membahas orang mukmin yang maghrur. Bentuk maghrurnya itu salah satunya begini, tidak beramal soleh tapi pengen dapat pahala, tidak beramal soleh tapi ingin diampuni Allah sehingga tidak masuk neraka tapi masuknya surga. Jadi orang mukmin punya keyakinan Allah itu maha mengampuni dosa. Itu kesimpulannya. Dan karena mengampuni ya gak apa-apa kita dosa terus, Allah mengampuni. Kemarin menyerangkan itu. Oke, salahnya di mana kalau orang mukmin punya keyakinan seperti itu? Salahnya di mana orang mukmin yang berdosa punya keyakinan Allah itu murah hati, kami layak untuk berharap diampuni. Bahkan Allah menyatakan ini inda dzunni abdi, saya itu tergantung anggapan hamba kepada saya. Kalau hamba saya menganggap saya mengampuni, ya tak ampuni dia. Kalau hamba menganggap saya menyiksa, ya akan saya siksa dia. Nah, kan sudah benar kalau kita berharap ampunan Allah. Allah sendiri yang menyuruh faliyadun nabi khairan, kalau meyakini saya akan berbuat baik. Salahnya di mana kalau orang mukmin kebetulan maksiat punya prinsip seperti itu? Kan benar ini pernyataan. Yo jawab Imam Ghazali, yo ancen bener itu. Ini loh yo, setan itu menyesatkan manusia dengan menggunakan ungkapan yang benar secara zahir tapi salah secara batin. Tidak ada yang salah dengan pernyataan bahwa Allah itu maha pengampun. Kita juga diperintahkan untuk mohon ampunan, suka mengampuni. Tidak ada yang salah ucapan itu, tapi isinya saja yang salah. Maksudnya isinya kelakuannya yang salah. Soalnya apa? Kalau ucapannya benar zahirnya dan isinya juga benar, ya wong sak donya selamat kabeh. Ini loh, Nabi itu tadi oleh Imam Ghazali disampaikan pernyataannya benar, tapi permaknaannya yang salah. Nabi sendiri bilang orang cerdas itu orang yang merelakan dirinya ya untuk hal setelah kematian. Orang bodoh itu orang menuruti hawa nafsunya, ya, melakukan dosa tapi berangan-angan diampuni Allah. Begini penjelasannya. Jadi kalau sampean tidak beramal soleh, sampean berlaku dosa, tidak beramal soleh, berharap diampuni Allah, itu namanya angan-angan. Halu cara jasa ini. Tamanni. Cuman itu tamanni itu berbuat jahat, tidak berbuat amal soleh, terus berharap diampuni Allah, itu halu tamanni. Oleh setan itu diredaksikan bukan tamanni, itu namanya roja. Lah, pelintirannya setan, jadi berita dipelintir itu wis biyen mula, itu sudah setan itu sudah lama. Ora saiki ana pelintiran, ana framing, begitu kan? Itu sudah olah setan itu bukan
milenial atau ibu bukan dari dulu. Jadi itu tamani tapi dicitrakan sebagai roja supaya apa? Orang bodoh-bodoh terkecoh. Yuri Gusti Allah Maha mengampuni. Yuk gak apa-apa kita tetap berdosa tetap diampuni Allah. Itu setan bisiknya itu namanya roja. Setan bilangnya itu, kata Nabi tidak, itu namanya tamani. Yang namanya roja itu ya ini, lihat prakteknya. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah yarjuna rahmatallah, berharap rahmat Allah. Roja itu amanu, jahadu, waswa, hajaru. Pendek kata amanu wa amilu sholihat. Orang amanu terus wa yaksuna, amanu wa asaw tidak, amanu wa amilu sholihat. Itu ayatnya banyak. Artinya apa? Roja itu beriman dan beramal baru berharap balasan. Bukannya kok beriman terus berdosa berharap ampunan. Itu tangannya. Imam Ghazali membuat ilustrasi dua. Yang pertama begini, saya juragan nyuruh kamu untuk memperbaiki kipas angin, memperbaiki wadah. Jadi saya punya ada apa ini lagi? Ada yang perlu diperbaiki. Ada yang rusak apa? Wadah yang bisa diperbaiki itu kira-kira wadah tempat apa ini? Lemari lah, ya, wadah pakaian dan peralatan rumah tangga. Saya merintahkan masuk sepeda motor, wong iki ada, ya motor ya apa-apa. Pokoknya saya merintahkan kamu supaya memperbaiki peralatan saya. Nanti saya beri upah. Tuh, saya ini orang baik. Kalau janji memberi upah, pasti saya beri upah. Malah saya suka kasih bonus yang zuzu. Keri-keri, kamu datang, terus wadah-wadah ini, alat-alat ini, kamu hancurkan. Wis beres, tambah rusak, nemen wajur, terus kamu duduk nunggu saya beri upah. Karena kamu menganggap saya ini dermawan, murah hati. Itu tak upaya atau tak kecebur. Gue menghancurkan, kamu ganti tak hancurkan. Itu ulah si buruh yang seperti ini namanya tamani. Bukan roji, bukan roja. Berarti dia si buruh ini tidak tahu mana tamani, mana roja. Tamani itu dia kerjakan perbaikan itu, menservis, selesai beres baru berharap diberi upah. Bukan kok dihancurkan, mentang-mentang saya baik hati. Satu. Imam Hasan juga begitu, Hasan Al-Basri. Ditanya orang, ada kaum sukanya bilang narju rahmatullah, tapi tidak pernah beramal sholat. Kata Imam Hasan Al-Basri, itu hanya halu tilka amaniyuhu. Namanya orang berharap, itu berarti mengharapkan sesuatu, itu mengejar sesuatu itu bisa dicapai. Orang kok mengharap sesuatu itu diabaikan. Sebaliknya kalau orang takut, khawatir sesuatu, menghindar dia, bukan malah mendekat. Imam Muslim bin Yasar bilang, tadi malam saya tahajud, semalam suntuk, sampai gigi saya rontok. Terus dikomentari sama orang,
itu berarti kita boleh berharap rojak kepada Allah. Kata Imam Muslim, ya kalau memang rojak ya memang mengharapkan sesuatu dikejar, kalau mengkhawatirkan sesuatu dihindari. Ilustrasi pertama tadi buruh yang berakal, yang waras, kalau ingin dapat upah dikerjakan itu terus menunggu upah, bukan kok tidak dikerjakan malah dirusak nunggu upah, yoga malah ditempoi, gak dimintai ganti rugi. Ilustrasi yang kedua, anak di imam. Itu tadi buruh itu disama. Yang kedua seperti orang ingin punya anak, delok bocah cilik lucu-lucu gemes gitu. Akhirnya ingin, neng tidak mau nikah, lakon di download internet. Tidak nikah kok berharap anak, ya tidak mungkin. Atau nikah tapi tidak jima, dan bapak no bojonem, yo di sawang toh, gak jima. Atau jima tapi tidak inzal, tidak sampai ejakulasi. Jadi kalau ada orang berharap punya anak tapi tidak menikah, atau menikah tapi tidak jima, atau jima tapi tidak injal, itu yang akan orang yang berharap rahmatnya Allah, kok dia tidak beriman, ya tidak mungkin dapat rahmat Allah. Atau dia sudah beriman tapi tidak beramal soleh, dia tidak dapat rahmatnya Allah. Atau sudah beriman, sudah beramal soleh tapi tetap maksiat, tidak meninggal maksiat, ya tidak bisa, tetap mabrur itu namanya. Jadi untuk punya anak harus nikah, jima, inzal. Kalau mau sawab pahala dari Allah harus iman, amal soleh, tinggalkan maksiat. Nah, rojaknya di situ. Kalau sudah nikah, jima, inzal, baru bisa rojak. Maksudnya rojak itu ya berharap, sekaligus khauf, berharap diberi anak, tapi juga cemas kalau tidak diberi anak. Kita iman, amal soleh, meninggalkan maksiat, berharap dapat rahmat, sekaligus biasanya disertai khawatir kalau rahmatnya tidak turun. Jadi kita yang benar itu antara rojak dan khauf, tapi setelah iman, amal soleh, tabul masih. Ayamutan wala yatuma. Dalam jangka panjang kita rojak dan khauf seperti itu ya selama hidup kita sampai akhir hayat kita. Kita amal soleh, iman, amal soleh, meninggalkan maksiat. Itu kan tidak detik ini saja, tidak hari ini saja, tidak minggu ini saja, tidak tahun ini saja, tapi sampai akhir hayat kita. Itu yang kita cemaskan. Jangan-jangan kita sudah amal iman, amal soleh, meninggalkan maksiat, neng hari terakhir saat kematian kita tidak sedang beriman, tidak amal soleh, atau pas maksiat, ya cilok. Nah, besok ya, orang cerdas itu seperti itu. Besok yang baru ketahuan di akhirat. Ini ayat-ayat itu semua itu kutipan ayat-ayat. Jadi rasanya nek gak hafal Quran juga iso ngutip-ngutip ini. Emang karirnya santri kuno ya itu hafal Quran cilik-cilik 10 tahun. Hafal 30 juz sampai nek ngarang kitab itu wis karep ayatnya iki dikutip gitu. Saya kira usum
utawa wis akal 10 tahun 15 tahun wis akal terus gua apa lomba karo lu kataman wis tuh kok nyambung dengan keilmuannya. Hafal Quran itu syai'un, ilmu syai'un akhar, tidak integrasi. Bahkan yang ngaku terpadu sekolah-sekolah terpadu dengan tafsir itu ya kurikulumnya tidak terintegrasi itu seperti itu. Ya makanya ini sudah meletakkan tafsir itu sebagai apa ya, kehormatan saja. Jadi tidak efektif, dia dimuliakan, dikultuskan saja, disakralkan, tidak di apa efektifkan. Ya wes. Jadi itu tidak salah kalau orang mukmin berharap rahmatnya Allah. Ini pernyataan benar. Tapi yang disebut berharap ada syaratnya. Itu jadi kalau tidak dipenuhi syaratnya ya itu maqdulul zahir mardudul batin.